Baik. Oke, baik. Kita cek dulu ya rekan-rekan semua. Dari Bengkulu, Akbil dan tim sudah join semua. Tes Akbil, Bengkulu. Eh, Curug, Curug udah join Curug. Curup sudah join semua, Mas. Baik, terima kasih Mbak Yolen. Kemudian Muko-Muko sudah join. Sudah, Mas. Mana Mbak Yeni dan teman-teman? Ya Mas, dan join semua Mas. Lubuk Linggau, Mbak Dwi dan tim. Tim Linggau udah join semua. Ada yang sudah join Linggau? Belum ya? Kemudian Lahat, Kak Fajri. CS, OB, Security semuanya sudah join, Mas. Oke, oke, baik, terima kasih. Mbak Dea, Udah join Mas, tinggal Padli Mas. oke. Oke, kita sambil menunggu yang lain join, kita absen dulu ya sebentar. Oke, yang tadi yang belum pretest, silakan pretest. Tadi linknya sudah saya share ke grup. Kemudian untuk absensi, mohon diisi absennya sambil nunggu 1-2 menit dari teman-teman di Linggau dan Bengkulu. Bengkulu udah join, Akbil dan teman-teman Bengkulu? Agnes, suaranya udah denger nggak? Yang Lubuk Linggau udah join, Mbak Dwi? Sudah, Mas. Oke. Yang Bengkulu udah join ya di TV ya semuanya. Oke. Karena udah jam 5 lewat, kita segera mulai aja ya teman-teman semua. Oke. Nah, rekan-rekan semua, jadi Mas minta izin waktu untuk memberikan refreshment training terkait service culture dan CX100 dan Antara Indonesia. Jadi di minggu lalu kebetulan Mas diberikan amanah untuk mengikuti training, dan untuk TL diwakilkan oleh Kak Eki di Medan di minggu ini. Kemudian nanti Kak Eki juga akan bantu meriman ke rekan-rekan semua. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk bisa hadir dan sharing ke rekan-rekan semua, dan besok saya akan lanjutkan ke Palembang dan Lampung sama Pangkal Pinang, dan di hari Senin di Jambi. Oke, saya minta waktu 1 jam, mohon bantuannya untuk rekan-rekan semua bisa fokus selama mengikuti kegiatan training ini, karena training ini sangat penting untuk kita semua dalam menerapkan layanan best service excellent ke pelanggan setia kita ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, pagi, pagi. Pagi. Oke. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih sudah berkenan hadir. Tadi juga saya mengajak serta semua tim ya dari security, kemudian greeter, dan semua tim yang ada di layanan termasuk TL, POS, admin CC, alhamdulillah sudah berkumpul karena ini sangat penting, dan alhamdulillah teman-teman bisa berkesempatan untuk hadir di sore hari ini. Kita akan membahas terkait pentingnya bagaimana kita menerapkan service excellence ke pelanggan kita sehingga semua
Grapari yang ada di Bengkulu dan di Sumbaksel dan di senasional itu menerapkan standar layanan yang sama seperti itu. Nah, yang pertama tadi teman-teman juga sudah saya buatkan pretest ya, dan teman-teman sudah menjawab. Tadi selamat kepada Feni dan Sela atas saldo link aja 50.000 dari Mas. Semoga bisa buat kopi ya, beli kopi. Kemudian buat yang lain yang belum ikut tes silahkan di capture di barcode ya, di scan, kemudian silakan diisi dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin teman-teman jawab ya. Kemudian untuk absensi, rekan-rekan semua mohon mengisi absensinya. Linknya sudah saya share ke grup all team. Mungkin kalau KTL bisa di-share juga ke timnya, greeter dan security untuk bisa juga absensi dalam kegiatan ya refreshment training hari ini. Nah, rekan-rekan semua, yang pertama yang ingin saya mulai segala sesuatu itu kita mulai dengan bertanya dulu mengapa, mengapa sih ini penting ya teman-teman. Jadi rekan-rekan semua, tim layanan Grapari All Team CCO Bengkulu. Jadi kita di Grapari Bengkulu ini under Bengkulu ya, semuanya dari ujung sana dari Muko-Muko, kemudian dari mana ya, kemudian dari Bengkulu, Curup, Lahat, Muara Enim, Lubuk Linggau ya. Kita diberikan amanah untuk bisa melayani pelanggan. Yang bertugas melayani pelanggan itu nggak hanya dari saya, dari customer care operation, tapi juga dari mulai dari security di garda terdepan kita untuk menjaga layanan, menyapa pelanggan ya, kemudian parkiran ya, kemudian juga membantu menjadi greeter juga, ada juga OB yang membantu kita menjadi greeter. Kemudian ada juga anak magang, ada juga security apa FOS ya, kemudian CS dan ada juga TL yang tentunya harapannya dengan adanya pemahaman yang standar dan bisa dipahami semua orang hari ini, teman-teman bisa memiliki persepsi service mindset yang sama gitu ya. Jadi kita bagaimana semua tim kita itu bisa melayani pelanggan dengan baik. Nah, kenapa happy customer itu berimpact pada loyal customer ya, teman-teman? Tugas dan tanggung jawab kita adalah membantu pelanggan itu agar menjadi happy. Caranya happy adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik ya, mulai dari depan nih. Pelanggan datang disapa, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Grapari Telkomsel gitu ya. Kemudian dibantu mengambil antrian, diarahkan menuju ke meja CS ya, dan meja CS juga membantu untuk mensolusikan case pelanggannya sehingga pelanggan happy dan tentunya pelanggan akan terus menggunakan layanan kita ya. Jadi tujuan adanya training refreshment ini adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik agar pelanggan itu happy dan tentunya mereka akan terus menggunakan layanan kita ya. Contoh sederhana misalnya teman-teman menggunakan layanan perbankan. Kenapa misalnya kita menggunakan layanan BCA misalnya? Oh ternyata karena layanannya prima, bagus gitu ya. Pada saat kita nyampe, satpamnya menyapa dengan baik, kemudian senyum ya, kemudian senyumnya 272 gitu ya, kelihatan. Kemudian CS-nya nggak judes, CS-nya ramah gitu ya, dan helpful, tidak main handphone ya, posisi kaki dan lain sebagainya juga menunjukkan etiket kita melayani pelanggan. Nah, harapannya dengan adanya service excellence yang kita berikan, pelanggan itu akan loyal seperti itu. Nah, berikutnya rekan-rekan sebelum saya mulai kita melihat video dulu. Videonya saya pikir ini juga bisa memberikan referensi bagaimana Garuda itu bisa menjadi leading in service di aviation ya, di dunia penerbangan, dan kebetulan yang memberikan training kemarin di saat CX Danantara itu dilakukan oleh rekan-rekan dari Garuda Indonesia, ex Garuda Indonesia. Kita lihat videonya bareng-bareng ya. Garuda Indonesia selalu siap menyambut Anda dengan penuh keramahan, menjanjikan sebuah perjalanan yang penuh dengan senyuman. Senyuman yang datang dari kenyamanan dalam penerbangan. Senyuman yang hadir dari pengalaman tak terlupakan. Senyuman saat Anda merasa terhibur dan penuh kebahagiaan.
Nyaman akan semua keistimewaan sepanjang perjalanan. Kepuasan Anda membuat kami tersenyum penuh kebanggaan. Garuda Indonesia. Discover a smile in every month. Oke. Garuda Indo. Nah, tadi di akhir ini mereka memberikan insight tagline ke kita bahwa Garuda Indonesia itu selalu tersenyum di setiap miles atau perjalanan yang kita lakukan dengan menggunakan Garuda Indonesia. Mungkin teman-teman ya pernah ya menggunakan Garuda Indonesia dan merasakan ya perbedaan antara ketika kita menggunakan Garuda full service dengan menggunakan misalnya pesawat yang low cost carrier lain seperti itu ya. Mulai dari senyum pramugarinya, keramahan petugas ya, kemudian ambience dari infrastruktur pesawatnya, misalnya kursinya, wanginya gitu ya. Kemudian kalau masuk ke dalam pesawat kita disapa dengan senyum, diberikan permen ya, atau kemudian juga koran ya, kemudian juga dapat snack atau penerbangan long haul flight ya, jauh misalnya di atas 5 jam itu, di atas 3 jam biasa dapat makanan hangat gitu ya, makanan berat gitu ya. Jadi ini membuat Garuda ini dari standar layanan itu bisa menjadikan contoh buat kita dalam memberikan layanan prima bagi pelanggan ya seperti itu. Nah, ini yang membuat referensi hari ini kita menjadikan Garuda salah satu referensi dalam bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan yang datang ke Grapari dan meminta bantuan kita sebagai petugas customer service ya seperti itu. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, kenapa CX dan Antara training ini dilakukan hari ini, teman-teman semua? Yang pertama, karena kita akan mengikuti Grand Champion ya, seleksi pemilihan perusahaan-perusahaan BUMN di bawah naungan Danantara, ada namanya Danantara CX100 Grand Champion Customer Experience Management. Jadi memang yang akan dinilai seleksi pemilihan BUMN terbaik dari sisi layanan customer experience adalah ya salah satunya Telkomsel. Jadi kita bersyukur menjadi bagian dari BUMN, dari anak usaha dari Telkom dan mengikuti pemilihan untuk Grand Champion dan antara CX100 ya. Harapannya kita bisa menjadi juara. Nah, makanya hari ini rekan-rekan semua dimulai dari kita, dari tim customer service, greeter ya, OB, kemudian security, semua tim layanan itu bertanggung jawab dan membantu Telkomsel untuk terus bisa memberikan layanan prima, layanan yang terbaik ya kepada pelanggan. Ada yang namanya excellent service ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan layanan prima mulai dari depan ya di saat pelanggan datang ya, parkir, kemudian dilayani pelanggan dengan security dengan ramah, dibantu ya, itu juga akan berimpact positif kepada brand image ya. Walaupun misalnya nanti kita nggak menang ya, ataupun kita menang juara satu, ini harapannya menjadi suatu budaya di Telkomsel ya, untuk saya sendiri, kemudian teman-teman untuk bisa melayani pelanggan dengan bersungguh-sungguh dan juga dengan sepenuh hati seperti itu. Nah, tujuannya tentunya kalau di Telkomsel sendiri itu kita melakukan ya proses percepatan transformasi customer experience ya menjadi service behavior. Jadi service behavior ini semacam perilaku ya, budaya dan kebiasaan ya. Saya sudah mulai dari Grapari Bengkulu setiap pagi pada saat foto di jam 7.25 setelah foto kita mengucapkan salam semuanya dengan tangan di sebelah kiri dan dengan merapatkan tangannya kemudian mengucapkan salam sambil menunduk kepada semua tim. Selamat pagi semuanya ya sambil tersenyum 272 senyum 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan dan 7 cm di tengah ya. Jadi kelihatan dan ini melatih bagaimana kita menghadapi hari ini untuk menghadapi dan melayani pelanggan dengan baik ya. Jadi dengan perbaikan yang terus-menerus dilakukan ya nanti saya minta semua tim pada saat foto bareng pagi-pagi sebelum layanan yuk kita bareng kemudian teman-teman ucapkan salam ya dengan setulus hati kepada timnya ya, TL kepada CS-nya, CS kepada tim support seperti admin CC, anak magang, security OB untuk mengucapkan salam ini ya selamat pagi ya. Itu membuat kita memiliki energi positif untuk menghadapi hari ini. Tujuannya yang pertama yang pasti service mindset ya. Jadi service mindset ini adalah pola pikir kita untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi pelanggan ya. Jadi
Jadi ketika kita memiliki pola pikir, oh iya kita ini adalah tim layanan, jadi kita harus ramah. Kalau kita judes, nanti kita pelanggan komplain, pelanggan lapor ke call center ya. Jadi mohon semua tim harus memiliki mindset, saya bekerja di Telkomsel saat ini, di Grapari, di customer care, operation, adalah bertugas untuk melayani pelanggan. Jadi kalau misalnya saya judes, saya tidak ramah, pelanggan akan lari. Kemudian tentunya juga berdampak ketika kita memiliki pola pikir service mindset ya, kita akan melakukan dan berpengaruh terhadap perilaku kita ya, behavior tingkah laku kita dalam berinteraksi dengan pelanggan, mulai dari salam, senyum, salam sapa, selamat pagi Bapak, selamat datang di Grapari Telkomsel dengan saya Ice. Ada yang bisa saya bantu, silakan duduk gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap dalam kita berinteraksi dengan pelanggan, mulai dari gestur, ucapan, smile ya, senyum gitu ya. Kemudian intonasi ya, tone suara kita seperti itu juga akan berpengaruh. Tapi kalau kita malas-malasan, ya Pak, ada yang bisa saya bantu gitu ya, asal-asalan duduk tidak berdiri pada saat menyapa, nah itu menjadi hal yang harus diperbaiki. Jadi karena kita sudah masuk ke tim layanan, mau nggak mau kita harus merubah sikap kita. Ya mungkin selama ini kita tidak pernah melakukan, kita perbaiki ya. Jadi mungkin ada tim yang baru yang masih belajar, silakan belajar dari kakak seniornya yang positif ya, untuk diperbaiki dari sisi bagaimana kita menyapa pelanggan. Kemudian tentunya ketika service mindset itu kita miliki di diri kita, kemudian kita juga bisa menjaga service behavior dan service interaction kepada pelanggan setia kita. Tentunya customer experience ya, excellence itu akan tercipta. Jadi pelanggan itu akan merasakan, oh kalau di Grapari itu rasanya nyaman banget. Saya menggunakan kartu Halo itu dari tahun 2007 dan saya sempat suka setiap bulan itu ke Grapari untuk sekedar bayar kartu Halo dan Telkomsel Flash zaman tahun 2007 ke Grapari Lampung, sampai saya ceritanya naksir lah istilahnya sama kasir ya waktu itu, walaupun sampai ditolak berapa kali, tapi istilahnya kenapa saya suka ke Grapari dulu, Grapari Antasari di Villa Citra di Lampung, karena yang pertama, kalau masuk Grapari itu nyaman, bersih ya, wangi, parfumnya wangi gitu ya, jadi nyaman gitu. CS-nya juga cakep-cakep, wangi-wangi, CS cowoknya juga bersih, rapi gitu ya. Nah ini yang harus kita jaga ya, agar ketika kita melakukan layanan itu, pelanggan itu terngiang-ngiang kalau kita masuk ke Grapari itu nyaman banget. Beda kalau kita misalnya ke kantor kelurahan atau kantor camat gitu, ambience-nya beda gitu ya. Nah, ini yang pengen kita ciptakan. Kita mungkin bisa bercontoh seperti di BCA ya, kemudian di perbankan ya, yang besar-besar ataupun di Garuda Indonesia. Ketika saya menggunakan layanan Garuda Indonesia itu nyaman gitu ya. Pernah suatu ketika ya saya bawa anak, saya mau terbang ya 5 sampai 6 jam penerbangan, kemudian dia tahu anak saya masih 10 bulan. Kemudian tim Garudanya memberikan tempat duduk yang bisa untuk anak saya tidur gitu ya, yang agak panjang, jadi bisa memudahkan istri saya untuk menyusui. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat pelanggan itu tersentuh sehingga mereka akan loyal suatu layanan. Inilah tujuan kenapa training ini dilakukan, agar semua tim kita bisa memiliki mindset yang sama. Kemudian, tahukah rekan-rekan semua ya, kenapa pelanggan itu CAPS atau pelanggan itu cabut atau tidak menggunakan layanan Telkomsel? Karena mereka mengalami kekecewaan berulang-ulang ya. Misalnya mereka menggunakan layanan IndiHome, sudah mengadu ke Agnes misalnya ya, udah lapor 2 kali 3 kali tidak di follow up. Nah ini mengakibatkan pelanggan itu akhirnya udahlah, saya menggunakan Indosat Hi-Fi aja, atau Excel Home, atau My Republic gitu ya, atau Oksigen gitu ya. Telkomsel IndiHome ini jelek layanannya gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami, bagaimana sebagai jiwa pelayanan ya teman-teman. Mas ini 2 bulan 2 hari 3 hari belum solve case-nya, pelanggan masih komplain, silakan lapor, saya Tari akan bantu memfollow up ke tim terkait agar layanan IndiHome itu segera on dan bisa digunakan ya. Karena contohnya ya, misalnya kita udah berkeluarga, punya anak satu, anaknya suka main game ya, suka belajar atau suka cari entertain dari YouTube misalnya ya, dari internet,
ketika wifi di rumah mati pasti uring-uringan gitu ya, apalagi kalau sudah seminggu ya pelanggan akan cabut. Nah, bagaimana kita sebagai jiwa layanan ya teman-teman, selalu saya ingatkan buat Google Sheet ya, di monitor sama FOS sama TL, tiket-tiket yang OSLA itu di follow up sehingga semua tiket itu bisa close dan tentunya pelanggan happy. Apalagi dibantu follow up sama anak magang esoknya, Pak layanannya sudah selesai belum ya, kalau belum selesai kita akan follow up kembali gitu ya. Jadi ini tujuan kita agar kita bisa memberikan layanan terbaik buat pelanggan kita ya, agar pelanggan tuh nggak lari ke kompetitor dengan penawaran yang lebih murah, dengan paket-paket yang menarik ya. Kita harus bisa menjaga pelanggan kita, tujuannya training ini seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, sebelum nanti saya masuk ke service culture, saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai Danantara CX100 ya. Jadi di Indonesia saat ini untuk pengelolaan BUMN yang sebelumnya di bawah Kementerian BUMN, saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Danantara ya. Di mana Danantara ini dibuat untuk bisa mengontrol, mengawasi, mengarahkan sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah saat ini. Nah, di sini teman-teman semua Danantara ya mengajak dan meminta semua BUMN yang ada di Indonesia termasuk Telkomsel dan Telkom untuk bisa memberikan customer experience standar world class ya, kelas dunia. Jadi kalau kita misalnya datang ke BC di Bank Mandiri, wah layanannya bagus banget. Datang ke BRI juga bagus. Datang ke Telkomsel lebih keren lagi karena CS-nya ramah-ramah, baik, santun, sopan, dan bisa helpful ya dengan masalah yang dihadapi, sehingga tentunya ini bisa membuat citra yang sangat bagus terkait transformasi bisnis di Kementerian BUMN yang saat ini di bawah BP Danantara ya. Nah, harapannya dengan kita saat ini mengikuti training ini, kita akan tergugah. Yuk kita bareng sama-sama bangun service excellent yang terbaik untuk pelanggan kita ya, dimulai dari saat ini ya, dalam Grand Champion penilaian untuk CX100 Danantara. Nah, Danantara CX100 ini di mana saat ini kita akan bersaing di sektor public utility dan energi. Di sini ada Pertamina, ada Telkomnet, kemudian ada PLN, ya, Icon Plus dan Telkomsel, yang tentunya juga ada kayak banking sector seperti Mandiri dan lain-lain yang tentunya menjadi saingan kita ya, seperti itu. Ada 100 BUMN, gimana caranya kita bisa masuk ke juara satu Grand Champion gitu ya. Jadi harapannya kalau semua tim layanan kita memiliki persepsi yang sama, memiliki service mindset yang sama dan memberikan layanan terbaik, semua tim kita insya Allah perusahaan kita tepat mencari nafkah kita di sini, kita bisa mendapatkan penilaian terbaik sehingga kita bisa juara Grand Champion ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman untuk penilaiannya ya mulai dari kompetensi timnya ya, kemudian dari accessibility, komunikasi, kemudian juga itu semua keseluruhan ya, mulai dari kita di depan ya, di dalam ya, before service, kemudian in service dan after service itu akan dinilai ya. Kemudian juga ada survei ke pelanggan-pelanggan kita ya, kemudian public polling ya, mystery shopping. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Kenapa? Ya mungkin di Bengkulu, di CCO Bengkulu mungkin belum ada Grapari yang akan menjadi preferensi untuk menjadi mystery shopping, tapi menurut saya ada mystery shopping atau tidak, kita harus memberikan service excellence kepada pelanggan kita sehingga pelanggan itu puas dan senang ya menggunakan layanan Telkomsel, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, ini saingan kita ya saat ini di sektor public sektor ini, saingan kita ada BRI, PLN, Mandiri, dan Telkomsel ya. Di bawah itu ada KAI, BNI, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa naik ya menjadi juara satu, kita harus mengalahkan Mandiri, BRI, PLN. Jadi apa yang harus kita lakukan ya tadi, kita harus menjalankan fungsi layanan kita dengan baik. Nanti saya akan jelaskan mulai dari grooming ya, service mindset ya, etiket memberikan layanan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk timelinenya. Jadi di April kemarin saya mengikuti training, kemudian di bulan Mei ini teman-teman saya nitip ke semua TL ya untuk setiap hari mengingatkan ya. Kemudian juga Bu Filin udah hampir lebih dari sebulan ini
menjalani kita setiap pagi itu mengikuti ETSI layani ya. Teman-teman mengikuti training layani, mengikuti briefing pagi layani ya, agar mengetahui bagaimana kita bisa melayani pelanggan dengan baik, mulai dari salam ya, kemudian mengetahui kebutuhan pelanggan seperti apa, mensolusikan, melakukan cross selling ya, sampai nanti end of serving dengan survei TNPS dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu dinilai dan semata-mata untuk memperbaiki layanan kita. Nah, di bulan Mei ini akan dilakukan mulai mystery shopping, pooling ya, sampai di bulan Juni dan Juli ya. Nanti pengumumannya di bulan September. Jadi proses perbaikan ini saya pikir nggak bisa dilakukan hanya sebulan 2 bulan, tapi dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada prinsip namanya Kaizen, jadi perbaikan improvement secara terus-menerus ya. Mungkin yang ada di Toyota, mungkin teman-teman pernah dengar pada saat belajar manajemen operasi. Jadi yang harus kita lakukan adalah perbaikan secara terus-menerus, mulai dari service support layanan seperti misalnya AC gitu ya. Kemudian makanya kemarin kita diberikan checklist, TL diberikan checklist yang untuk audit ya, mulai dari AC, genset, kebersihan parkiran, fascia ya. Kemudian teman-teman pada saat briefing itu teman-teman juga ada name tag-nya gitu yang sederhana-sederhana. Kemudian juga ada air minum untuk pelanggan. Kemudian kalau teman-teman juga ini juga menyiapkan permen di meja CS yang tentunya juga membuat pelanggan itu, perhatian kecil itu membuat pelanggan happy ya. Bismillah. Teman-teman, di bulan Mei ini kita mulai perbaikan-perbaikan kecil yang kita lakukan ini sehingga berdampak pada customer experience, gak hanya di Telkomsel CCU Bengkulu sampai Muara Enim dan Muku-Muku, tapi semua Grapari Telkomsel yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, beberapa mystery shopping parameter yang akan dilakukan ya, penilaian yang pertama itu dari layout ya, mulai dari papan nama Grapari Telkomsel di depan ya, kemudian parkir, area tunggu, area masuk ya, mulai dari satpam, OB greeter ya, menyapa ya, kemudian juga ada kenyamanannya, AC-nya, kebersihan ya. Mohon semua tim dijaga kebersihannya ya. Saya cek beberapa itu, misalnya kadang pada saat setelah layanan kita ada seperti kartu atau misalnya tusuk-tusuk handphone gitu ya, buat mengeluarkan kartu. Kadang kita naruh sembarangan, kemudian bungkus permen, kertas dan lain sebagainya. Please dijaga kebersihannya ya. Di sekitar teman-teman, KOB juga ya, security. Kalau di depan parkirannya berantakan, mohon dirapikan. Kemudian kalau kotor dibersihkan ya, sehingga pelanggan itu nyaman gitu untuk mendapatkan layanan kita. Kemudian dari sisi people ya, teman-teman CS-nya itu dalam melayani itu juga konsisten, transparan, sabar ya. Juga melayani complaint handling itu kita ada memberikan rasa empati, kemudian memberikan solusi yang tepat ya. Kemudian juga responsif ya, kemudian juga profesional ya, dari tampilannya juga ya. Dan kemudian juga dari prosesnya juga bagaimana kita bisa, misalnya dari antrian ya, kemudian bagaimana ketika lagi rame kita bisa membantu proses layanan, TL, FOS juga beserta tim, semua tim itu membantu agar pelanggan itu bisa mendapatkan layanan terbaik ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya buat rekan-rekan semua, mohon diperhatikan. Ini contoh mystery shopper yang ditemukan dan ini menjadi perhatian untuk kedepannya diperbaiki, jangan sampai terulang di Grapari lain. Ya, nah contohnya ya ada colokan ya di ruang misalnya Prestige, kemudian berantakan kabelnya ya, manajemen kabelnya berantakan. Termasuk teman-teman misalnya ada pasang banner ya, roll up banner, vertical banner atau X banner ya, mohon untuk benar-benar rapih ya, jangan sampai berantakan ya. Contohnya ini ada colokan ya, jadi colokannya terlihat berantakan dan ini jadi temuan ya, jangan sampai ini terjadi juga di Grapari di bawah CCO Bengkulu ya, mohon diperhatikan teman-teman. OB security termasuk CS-nya ya harus rapih semuanya. Nah, kemudian yang kedua ini ada seperti ini ya, untuk cuci tangan, alkohol gitu ya. Nah, kemudian letak posisinya juga nggak rapi ya, warnanya juga udah jelek. Nah, ini juga jadi perhatian buat teman-teman agar kita menjaga. Kalau misalnya ada CSR nemu atau OB atau security nemu, sampaikan ke TL-nya. Nanti TL-nya juga sampaikan ke CCO-nya, kemudian ke PIC Mitra, nanti bisa dibantu untuk perbaikan atau beli yang baru biar rapih dan pelanggan juga nyaman ya.
Masa kita datang ke Grapari Telkomsel tapi layanannya jelek, ya jangan sampai seperti itu. Jadi mohon betul-betul dijaga. Kemudian rekan-rekan semua yang lain misalnya dekorasi Natal, dekorasi Raffi, dekorasi Naru ya, atau hari pelanggan, yang mohon bantuannya untuk rapi, jangan sampai berantakan sehingga menjadi temuan bahwa kita itu tidak memiliki standar yang sama dan berantakan. Termasuk kalau misalnya kita menyediakan minum, dispensernya juga bersih. Nih ada temuan di salah satu Grapari untuk dari sisi kebersihannya kotor gitu ya, seperti itu. Jadi mohon bantuannya untuk dijaga selalu ya. Mulai dari parkiran sampai ke dalam itu wajib bersih. Termasuk juga WC ya. Kadang kan pelanggan juga pengen ke WC dan ketika WC-nya kotor, bau, basah itu juga mengakibatkan penilaian jelek. Jadi untuk semua tim ya mohon dijaga kebersihannya, wangi ruangannya, dinginnya itu mohon benar-benar dijaga. Nah, ini selanjutnya saya sering juga nemu beberapa tim kita ya OB security kadang termasuk anak magang juga kadang duduk di depan ya nunggu pelanggan terus sambil tidur-tiduran atau sambil kakinya mohon maaf agak ngangkang gitu ya agak kurang sopan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini greeternya melayani dengan tidak sempurna, dengan sikap tidak sempurna, nyender ke tembok gitu ya. Nah, ini mohon jadi perhatiannya buat semua tim. Jadi pada saat kita berada di layanan, di ruang layanan, tidak boleh pakai sandal yang pertama ya. Kemudian harus menggunakan ID card biar teman-teman atau sign plate ya atau nama teman-teman ya. Kemudian juga harus sikap menghormati pelanggan, melayani pelanggan ya, sikap sempurna. Jadi jangan sampai kejadian juga kita malah di depan itu duduk leye-leye mengakibatkan pelanggan itu loh ini kok karyawan Telkomsel layanan duduk di depan kok seperti ini gitu ya. Jadi mohon benar-benar harus diperhatikan. Kemudian nah ada juga misalnya ada yang tidur-tiduran di musola, yang musola umum buat pelanggan juga kita tidur-tiduran akibatnya kita terlihat gitu ya sama tim Danantara bahwa kita kurang rapih gitu ya kok karyawannya di jam kerja leye-leye gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ada CS-nya. Coba lihat teman-teman ya. Ini duduknya tidak sempurna, kakinya selonjoran gitu ya. Nah, para penilai Mystery Shopping ini akan menilai gitu ya. Jadi kakinya benar-benar harus sopan, bersikap melayani ya. Selama di depan, teman-teman mohon menjaga attitude layanannya ya. Kalau misalnya istirahat di belakang di pantry boleh, silakan. Tapi kalau di depan harus sikap sempurna layanan agar pelanggan itu nunggu ya, sambil nunggu itu dia melihat layanan teman-teman, senyum teman-teman, kemudian meja, kursi ya, brosur dan lain juga kelihatan seperti itu. Nah, kemudian nih ada juga yang berikutnya CS-nya ngobrol gitu ya sama sama CS yang lain cekikikan ya. Dan sebenarnya pelanggan banyak yang menunggu dan CS-nya tidak mengambil antrian. Nah, ini juga harus diperbaiki. Kemudian ada juga CS yang misalnya sip-sipan kalau di mall gitu ya, keluar ya menggunakan baju layanan kita, menggunakan helm, pakai sandal dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan kurang rapi dan jelek gitu ya. Jadi mohon bantuannya untuk semua tim ya pada saat istirahat ya lewat jalan Grapari yang di dalam ya misalnya mau keluar kayak Grapari Lahat kan kalau mau keluar lewat layanan di pelanggan nunggu ya tolong harus ramah juga harus menyapa pelanggan permisi Bu Bapak gitu ya harus senyum salam dan juga tentunya juga takutnya pada saat kita diaudit kita kena seperti itu jadi mohon untuk diperbaiki. Nah, kemudian ini yang kedua, yang berikutnya petugasnya tidak menggunakan name tag ya. Jadi diharamkan kalau petugasnya tidak menggunakan name tag, wajib menggunakan name tag ya. Jadi nama misalnya Fitria, Sela, ya Feni harus menggunakan name tag di sini ya. Kemudian sepatunya misalnya kotor, jorok, sepatunya warna putih, tapi karena jorok nggak pernah dibersihkan, warnanya abu-abu gitu ya. Jadi mohon menggunakan standarisasi yang sama. Terus kemudian ada misalnya ngeprint, kemudian ada kertas berserakan. Nah, mohon bantuannya dicek di kaki-kakinya ya, di meja-mejanya agar bisa menjaga kebersihannya seperti itu. Baik, saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, rekan-rekan semua,
Ini adalah beberapa fasilitas layanan yang wajib dan disiapkan oleh semua tim. Saya sudah mengingatkan di minggu kemarin terkait yang pertama stiker info seputar produk nih wajib ditempel di laptop CS. Yang belum ya hari ini besok maksimal sudah ditempel semua ya. Ini sudah arahan dari region, dari area untuk menempel ini. Kemudian rak minuman gelas ya. Nah, ini mohon bantuannya setiap hari diisi, dicek ya. Yang masih bahannya plastik diganti dengan besi sesuai arahan dari region. Kemudian yang berikutnya charging station. Tapi kalau di Graparinya sudah ada charging station atau colokan nggak perlu kayak di Bengkulu, Lubuk Linggau gitu ya. Namun yang lain, kalau teman-teman lihat masih belum ada charging station, silakan dibuatkan, beli colokan yang isi colokannya mungkin di atas 5 gitu ya. Kemarin sudah saya berikan linknya, silakan dicoba, dibeli dan teman-teman dibantu untuk pelanggan itu. Jadi kalau misalnya baterainya habis bisa ngecas. Kemudian stiker free wifi untuk IndiHome Experience ya. Silakan ditempel, yang belum dicek lagi tapi saya cek kemarin sudah ada semua dan mohon bantuannya untuk ditempel di tempat-tempat strategis sehingga pelanggan itu kalau butuh wifi untuk beli paket atau lain sebagainya itu bisa menggunakan wifi kita ya. Jadi mohon bantuannya 4 poin penting aspek pendukung layanan dari CX Danantara ini please disiapkan, dilengkapi ya dari ujung muko-muko sampai Muara Enim. Mohon bantuannya untuk disiapkan sehingga pelanggan itu nyaman kalau nyampe di Grapari, aduh kalau aus bisa minum ya. Kalau pulsanya habis, kuotanya habis bisa menggunakan wifi ya. Kemudian kalau misalnya baterainya habis bisa menggunakan layanan charging station seperti itu. Nah, kemudian ini sudah dicetak juga semua TL ya, mulai dari doa briefing pagi, briefing sore ya. Kita mulai dari hal-hal yang positif, kemudian kita checklist layanan kita ya, mulai dari antrian, kursi tunggu, TV ada yang mati atau enggak, UPS, kemudian di back office apa yang perlu dicek, AC, kemudian juga apalagi nih lantai ya, kemudian wall interior, pewangi ruangan semuanya dicek ya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, teman-teman tinggal ngomong PIC-nya, Mas minta ini bantuannya, mohon bantuan ini AC-nya rusak perlu diperbaiki. Jangan sampai berbulan-bulan ya teman-teman nggak diperbaiki. Yang merasakan di sana adalah teman-teman. Jadi teman-teman mohon bantuannya untuk kita perhatikan semua tuh support layanan kita ya. Mulai dari gedung, seragam ya, juga termasuk lipstick ya, kayak kemarin juga di Bengkulu misalnya ya. Misalnya beli lipstick yang diarahkan kemarin ya nomor 12 misalnya ya, Wardah, kemudian mereka pakai bareng-bareng ya silakan ya, tapi kalau mau pakai sendiri-sendiri ya boleh silakan. Jadi teman-teman warna standarnya itu merah merona ya, kemudian cantik dan terlihat lebih fresh ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, saya melanjutkan terkait service culture. Jadi service culture ini adalah budaya service yang ada di Telkomsel yang harapannya bisa menjadi panduan kita dalam bekerja, menjadi behavior atau perilaku kita dalam keseharian melayani pelanggan sehingga tentunya experience creation delivery itu tercipta. Artinya kita semua dari OB, security, ya greeter, dari CSR, semua tim itu bisa memberikan customer experience yang nyaman gitu, seperti itu. Nah, yang pertama kita punya yang namanya service culture kita, yaitu ada SAFA ya. Jadi SAFA ini singkatan dari yang pertama melayani sepenuh hati, kemudian fokus memberikan solusi, dan tentunya yang ketiga going extra miles. Jadi 12 working principles ini adalah panduan bagaimana semua tim dan layanan yang ada di Grapari di seluruh Indonesia itu memiliki pemahaman budaya yang sama. Bagaimana kita memiliki integritas, empati kepada pelanggan kita, kemudian kita budaya bekerja sama untuk bisa mensolusikan. Ketika teman-teman di chat ya, dibales ya. Kemudian jangan sampai pelanggan sudah ngechat kemudian ngamuk-ngamuk akhirnya besok pagi ngamuk-ngamuk manggil kita dan akhirnya terjadi komplain berat ya. Jadi jangan sampai terjadi. Mohon bantuannya untuk bisa memperhatikan bagaimana kita bisa melayani sepenuh hati ya dari sisi heart smile. Kemudian selanjutnya adalah fokus memberikan solusi ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi dari sisi efisiensi ya, kita bisa merespon pelanggan itu secepat mungkin, memberikan solusi dengan baik gitu ya. Kemudian personal resilience dan mindfulness ya.
Dan kemudian juga yang terakhir hand ya, dari bonding kita ke pelanggan kita, yaitu proaktif, flexibility, dan multitasker ya. Nah, 12 working brief principle ini disingkat menjadi ada bravery, integrity, service excellence, dan agility ya, seperti itu. Nah, kita coba bahas satu-satu rekan-rekan semua. Nah, yang pertama itu dari sisi integritas ya, bagaimana kita bisa jujur, comply, konsisten antara ucapan dan tindakan sehingga pelanggan itu percaya dengan layanan yang kita berikan ya. Teman-teman menghindari PDP, fraud gitu ya. Yang terbaru misalnya mengarahkan pelanggan untuk CAPS di call center. Nah, itu dilarang sekali ya. Kemudian juga senyum, sapa, salam ya, disiplin, datang tepat waktu ya. Kemudian jujur dalam mengerjakan TO, berpikiran positif ya, jangan menjadi toxic environment gitu ya. Kemudian menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya, seperti itu. Nah, contohnya ya, misalnya saya pelanggan reguler ini, saya ingin tahu promo terbaru ya, teman-teman akan menjawab, baik Bapak dan Ibu, saya akan cek promo yang sedang berlaku dan promo ini bisa dinikmati oleh pelanggan termasuk Bapak dan Ibu gitu. Jadi kita jangan ada pada saat pelanggan itu bertanya, jangan membuat pelanggan itu kurang nyaman karena kita menjawab dengan acuh tak acuh seperti itu. Kemudian ada yang dari sisi empati nyaman ya, bagaimana kita bisa mendengar, memahami keluhan pelanggan, kita merasakan bahwa pelanggan itu merasakan tidak nyaman dengan layanan kita, jadi kita memberikan empati ya, seperti itu. Kemudian teamwork ya, bagaimana kita bisa menghargai pendapat dari TL kita, dari sama tim kita, dari pelanggan kita ya. Jadi bagaimana kita saling mendukung agar pelayanan prima itu bisa kita berikan ke semua pelanggan kita. Nah, kemudian fokus memberikan solusi ya. Yang pertama dari sisi efisiensi, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Pelanggan itu memiliki SLA, misalnya jangan lebih dari 24 jam layanannya sudah on misalnya ya. Kemudian resilience ya, kemampuan kita untuk tetap tenang, positif ya dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi pelanggan. Ada pelanggan yang ngamuk-ngamuk ya, marah-marah, bagaimana kita bisa terus bersabar, bisa menghadapi pelanggan ya, seperti itu. Kemudian mindfulness ya, bagaimana kita hadir sepenuhnya saat melayani pelanggan. Jadi pada saat melayani pelanggan itu benar-benar kita membantu pelanggan ya, tidak bengong ya, tidak haho pada saat ditanya. Jadi pelanggan itu benar-benar bisa merasakan kehadiran kita saat melayani pelanggan. Nah, yang terakhir dari sisi going extra miles, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik, kemudian juga bekerja lebih untuk memberikan layanan beyond ini ya, going extra miles. Yang pertama itu proaktif ya, jadi pada saat pelanggan ada menemukan case, please jangan sampai pelanggan itu berulang-ulang ya menghubungi kita, kita bantu pada saat ada temuan, kita proaktif menghubungi pelanggan, Pak, Bu, case-nya saat ini belum selesai, kalau saya cek kemungkinan besok nanti izin Ica menghubungi Bapak Ibu besok kalau layanan sudah bisa digunakan gitu ya, kita proaktif. Kemudian fleksibilitas ya, kita mampu menyesuaikan cara komunikasi dengan pendekatan sesuai karakter pelanggan. Somehow kadang kita menghadapi pelanggan yang memang menggunakan bahasa daerah, ya nggak apa-apa, silahkan ya kita menggunakan bahasa daerah agar pelanggan itu nyaman ya, pelanggan itu juga bisa fleksibel, kita juga bisa membantu pelanggan dengan baik dengan bahasa masing-masing. Kemudian juga multitasker ya, menjadi multitasker berarti kita bisa bekerja ya dalam saat bersamaan, bisa mengerjakan A, B, C, D gitu ya, tanpa kehilangan fokus pada kualitas pelayanan kita ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, selanjutnya terkait customer journey ya. Jadi customer journey ini makanya saya mengajak semua tim. Jadi pelanggan itu datang ke Grapari, yang pertama cari parkiran dulu ya, misalnya dia naik motor atau naik mobil, kemudian datang, kemudian dilayani oleh security, kemudian ada greeter di depan ya, di melayani pelanggan, menyapa pelanggan, mau ngapain Bapak Ibu gitu ya istilahnya. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu, dengan saya greeter hari ini. Bapak dan Ibu, ada yang bisa saya bantu ya sambil sikap melayani. Nah, ini tentunya ketika kita menjalankan customer journey dengan baik dari sebelum servis, di dalam servis, dan setelah servis, itu tentunya berimpact pada layanan yang terbaik ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, nah ini ada level-level service yang tentunya harus dipahami kita semua. Yang pertama itu kriminal ya, jadi kriminal ini kita memberikan servis asal-asalan, judes ya.
kemudian nggak ramah ya, tidak sikap melayani, duduknya sembarangan gitu ya. Kemudian basic ya, nih basic juga tahapan selanjutnya ya, kita melayani dengan standar-standar aja. Kemudian expected ya, sesuai dengan harapan pelanggan, desired ya, sesuai dengan keinginan pelanggan, surprising, kemudian juga wow, ini contohnya ya. Jadi misalnya kriminal ini ya kita melempar tanggung jawab, misalnya CS-nya, Pak ini kan bukan tanggung jawab saya hanya melayani Bapak. Jadi untuk teknisinya ini bukan di bagian saya Pak gitu ya. Contohnya kriminalnya seperti ini. Kemudian basic ya, berdiri menyambut pelanggan, senyum salam sapa, sikap layanan ya. Kemudian greeting, ya ini adalah layanan basic. Kemudian expected ya, misalnya tadi wifi gratis kita berikan, minuman dingin seperti itu. Kemudian desired, proses ganti kartunya cepat ya, misalnya dalam waktu setengah jam udah solve misalnya ya. Kemudian melayani dengan mesin Migrapari Express misalnya ya. Kemudian surprising. Nah, surprising ini misalnya kita pada saat di hari-hari spesial, hari pelanggan, kemudian kita memberikan jajan gitu ya, jajanan pasar misalnya. Kemudian gimmick PSB, misalnya teman-teman yang masang kartu halo dapat hadiah tumbler ya. Nah, wow ini mungkin yang lebih di atasnya ya, top service yang diberikan. Jadi pada setelah misalnya nih ya, ada pelanggan mau umroh atau haji, teman-teman mengucapkan selamat menunaikan ibadah umroh Bapak, Ibu, hati-hati dan semoga menjadi haji atau umroh yang mabrur gitu ya. Atau misalnya teman-teman lihat bapaknya ulang tahun hari ini atau minggu ini, oh iya Bapak minggu ini ulang tahun ya, selamat ulang tahun Bapak. Ya perhatian-perhatian kecil itulah yang membuat pelanggan happy ya, seperti itu. Nah, kemudian touch point experience ini mulai dari customer itu datang, kemudian menghadapi teman-teman, mulai dari security, OB, CS ya. Kemudian bagaimana kita juga bisa memberikan layanan prima ya, kemudahan ya, teman-teman memudahkan urusan pelanggan. Kemudian juga kita memiliki pengalaman yang baik dalam menghandle case-case itu, membuat pelanggan itu tentunya juga puas dengan layanan yang kita berikan, teman-teman semua. Nah, ini contohnya ya, security membantu untuk mengarahkan di lokasi parkir, disambut oleh greeter ya, smart greeter. Kemudian juga kita membantu pelanggan itu mau diarahkan kemana, di Grapari Express kah, ke antrian CSR kah. Kemudian selanjutnya handling customer dari sisi CSR ya, kita juga memperhatikan average serving time ya, kemudian standar layanan, SOP, ketepatan solusi ya. Kemudian juga selanjutnya ada juga dari pelanggan menunggu itu juga ada proses seperti average waiting time juga kita perhatikan, air mineral, suhu ruangan, brosur, wifi gratis, charging station, pelanggan makin nyaman. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah dilakukan dan dijalankan, misalnya buat yang bawa anak kecil, teman-teman berikan hadiah seperti mainan gitu ya, mobil-mobilan, itu juga membuat pelanggan itu happy ya. Jadi yang sesuatu yang bagus dan sudah dijalankan, silakan dijalankan konsisten ya. Apalagi cuman modal 50.000 dapat 30 mobil-mobilan, teman-teman pasti setiap hari itu ada aja yang bawa anak-anak. Ketika kita berikan mainan, anak-anaknya happy, orang tuanya pun juga happy dalam menunggu layanan kita gitu ya. Kemudian juga di akhir kita menjelaskan terkait edukasi produk, digital, cross-selling, dan closing untuk terkait edukasi TNPS ya. Jadi ini journey yang harus kita jalankan ketika melayani pelanggan, dan semua proses ini dari A sampai Z sampai closing itu harus diberikan dan dijalankan dengan baik. Harus ramah, senyum, sapa, dan juga memberikan layanan prima bagi pelanggan kita. Nah, kemudian selanjutnya terkait grooming dan makeup. Nah, ini sangat penting untuk kita agar kita looks profesional ya, teman-teman semua. Kenapa penting sih untuk menjaga penampilan? Yang pertama, penampilan pribadi itu membuat kita tampil dengan profesional dan juga dengan menghargai. Jadi menurut saya salah satu cara menghargai diri kita yaitu kita harus menjaga penampilan kita. Mulai dari bau badan nggak, wangi nggak, kalau cowok potong rambut, cewek juga grooming gitu ya. Kemudian juga sebagai identitas perusahaan. Jadi kalau kita misalnya kelihatan profesional, kelihatan wangi, bersih, rapi, ini juga menjadi identitas. Karena teman-teman itu adalah identitas perusahaan. Kita menghadapi pelanggan setiap hari, mungkin katakanlah di Grapari Lubuk Linggau setiap hari hampir 100-an pelanggan yang kita hadapi. Kalau teman-teman kumel, bau badan, ya nggak wangi,
CSR-nya tidak grooming ya tentunya juga menjadi pertanyaan ya kok Telkomsel seperti ini gitu ya. Nah, kemudian komponen grooming dan make up itu yang pertama make up kecantikan ya buat cewek ya, mohon make up sebelum layanan ya. Jadi datang ke kantor sebelum briefing itu sudah dalam kondisi rapi make upnya. Jangan juga baru nyampe kantor setengah 8 mau briefing teman-teman baru make upan gitu ya di ruang loker gitu ya. Kemudian tata rem rambut dan hijab kalau yang pakai hijab. Kemudian parfum dan deodoran biar nggak mambu badannya, nggak bau badannya, perawatan pribadi ya. Gak harus menggunakan parfum yang mahal, yang penting wangi, bersih, rapi itu udah cukup. Kemudian kuku ya, coba dicek semuanya ya, security, OB, greeter, CS, jangan juga kukunya panjang gitu, hitam-hitam ya. Kemudian etika berpakaian ya, harus sopan, rapi, bersih ya, dan aksesoris jangan berlebihan. Nah ini untuk cewek ya, aturan makeup, teman-teman bisa baca dan teman-teman saya yakin udah pernah mengikuti grooming training ya nggak perlu saya jelaskan teman saya juga nggak ngerti apa cewek soal cewek ya untuk terkait bagaimana berdandan ya tapi saya pikir teman-teman sudah mengerti bahwa ketika kita sebelum layanan itu kita harus on point ya istilahnya harus touch up lipstiknya harus warnanya yang sama merah merona ya blush on dan lain sebagainya ya seperti itu. Kemudian ketika yang sakit menggunakan masker ya silakan tetap touch up jadi kelihatan juga seger. Namun kalau saya pribadi saya berharap buat teman-teman kalau misalnya nggak lagi posisi sakit sekarang bukan lagi kondisi corona ya COVID ya jadi teman-teman kalau misalnya kita nggak pakai masker itu ketika kita senyum itu pelanggan terlihat gigi dan senyum kita. Jadi mohon bantuannya kalau kita nggak memang benar-benar sakit flu, demam ya, lepas masker, tunjukkan bahwa kita senyum termanis kita ke pelanggan sehingga pelanggan itu juga ngelihat kita seperti itu. Nah, ini rekomendasi make up ya, eyeshadow, cushion, blush on, maskara ya, kemudian lipstick, kemudian skincare pria juga. Nah, untuk cowok ya, untuk cowok tidak boleh berkumis ya, tanpa kumis terlihat rapih gitu ya. Kemudian tanpa janggut dan jambang ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa mungkin teman-teman yang ini ya menjaga apa jenggot gitu ya. Namun kalau di layanan ini harus rapih dan bersih dan teman-teman ingat bahwa kalau menjaga jenggot itu adalah sunnah ya, tapi kalau misalnya kita bekerja kan kita mencari nafkah dan kita harus terlihat bersih dan rapi ya salah satunya tidak berkumis dan jenggot dan teman-teman juga terlihat lebih muda gitu ya. Kemudian healthy dan clean skin ya, juga menjaga kebersihannya. Kalaupun kita berolahraga juga jangan main futsal yang mengakibatkan kaki kita ini ya patah atau cedera sehingga 2 minggu gak layanan gitu ya. Jadi benar-benar harus cari olahraga yang kayak misalnya mungkin padel atau lari kayak saya sama teman-teman yang suka lari gitu ya atau yang suka main badminton dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya untuk perawatan pria ya, untuk lip balm ya, tabir surya atau pelembab, facial foam ya ini mungkin teman-teman sudah biasa menjaga. Tapi jangan juga ya, saya nggak mau tim saya ada yang belok ya, jadi boti atau G gitu ya. Tetap harus menjaga agar kita tetap perawatan, tapi tetap teman-teman lurus ya, jangan belok-belok ya seperti itu. Nah, kemudian aksesoris. Nah, ini untuk pria ya. Untuk pria boleh pakai jam, tapi jamnya juga nggak boleh warnanya yang terlihat mencolok, misalnya merah, kuning, ininya ya warnanya. Kemudian misalnya pakai gelangnya juga nggak norak. Kemudian misalnya nih menggunakan jamnya warna keemasan gitu ya, bling-bling gitu ya. Kemudian menggunakan aksesoris gelang yang banyak gitu ya. Mohon kalau di luar layanan boleh, tapi selagi masih di jam layanan wajib harus bisa menjaga aksesoris yang tidak berlebihan. Nah untuk wanita yang nggak boleh misalnya gelang emas mungkin emasnya banyak gitu ya terus mau pakai gelang emas gitu ya yang nggak boleh berlebihan ya yang dibolehkan misalnya jam tangan gitu ya kemudian cincin kemudian gelang ataupun kalung ataupun ini anting yang memang normal-normal dan tidak mencolok ya terlihat ke pelanggan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kenapa kita harus menjaga grooming dan menjaga professional image?
Ya, yang pertama kita bekerja menghadapi orang, ya tentunya orang itu melihat sepintas itu yang pertama apa? Tampilan kita, senyum kita, grooming kita ya. Kalau cewek misalnya lipstiknya, blush on-nya. Tapi kalau kita asal-asalan saja, tidak profesional, looks profesional, bau badan, pakainya lusuh, ya itu tentunya juga mengakibatkan layanan kita juga jelek ya. Seperti itu, pelanggan akan underestimate. Nah, perilaku layanan yang terbaik ya, yang pertama kita harus senyum dengan sepenuh hati. Ingat 272 ya, setiap pagi setelah foto, setelah briefing, yuk bareng-bareng berhadapan-hadapan semua timnya, senyum, ucapkan salam, latihan terus sehingga jadi budaya ya. Kalau misalnya yang selama ini suka cemberut, coba senyum, pasti cantik, pasti ganteng gitu ya. Kemudian eye contact, bagaimana kita menatap mata kita dengan pelanggan, greeting, menyebutkan nama pelanggan dengan berulang-ulang. Selamat pagi Pak Budi. Baik Pak Budi, nanti saya akan bantu, saya akan cek dulu terlebih dahulu. Jadi sebutkan nama pelanggan itu berulang-ulang, bisa lebih dari 3 kali sampai akhir nanti ya. Kemudian tone of voice ya, suaranya friendly ya, tidak marah-marah. Buat suara yang memang pelanggan itu nyaman, profesional ya. Kemudian kita bisa ya mendekati pelanggan dengan baik seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, sikap layanan itu ya beri salam ya, tangan-tangan teman-teman. Ya, kita coba ya bareng-bareng ya. Jari-jari teman-teman ya, ini kemudian dirapatkan di dada kiri, kemudian teman-teman menunduk 30 derajat. Selamat pagi Ibu, selamat sore Bapak gitu ya. Yuk coba kita coba bareng-bareng. Silakan yuk. Kita bareng-bareng di teman-teman di depannya, teman-teman tangannya di kiri dada dan coba ucapkan salam ke teman di depannya. Selamat pagi Abil, selamat pagi Ice, selamat pagi Kak Fajri gitu ya. Jadi ini bisa membuat kita memang awalnya mungkin yang nggak biasa agak risih ya, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itulah yang akan muncul menjadi service culture. Kemudian perkenalkan Bapak Ibu, selamat datang di Grappa Retail Komsel. Nama saya Budi, saya yang akan melayani Bapak dan Ibu hari ini. Silahkan duduk Bapak dan Ibu gitu ya. Persilahkan pelanggan duduk dengan gestur menunjukkan dengan tangan ya. Jangan dengan telunjuk gitu ya, atau dengan mungkin orang Jawa suka pakai jempol. Dengan menggunakan jari tangan yang dirapat, kemudian dipersilahkan. Kemudian perhatikan bahasa tubuh, sikap sopan, hindari interupsi. Kita dengarkan pelanggan itu walaupun pelanggan lagi marah gitu ya. Lakukan kontak mata dan tersenyum tulus ya. Jangan juga senyum-senyum terus-menerus jadi kelihatan kayak orang gila gitu. Tapi kita senyum tulus ya. Jadi teman-teman bisa memberikan layanan terbaik. Nah, ini contohnya untuk make up dan senyum dari teman-teman ya yang mungkin nggak pakai jilbab dan rambutnya pendek bisa seperti ini. Kemudian untuk apa yang nggak berjilbab, ini yang di depan juga bagus ya. Jadi bisa di apa curly. Kemudian yang berjilbab, jilbabnya bisa menyesuaikan. Nah, ini yang nggak boleh ya, saya sering lihat itu kayaknya yang di mana itu kadang kayak ada sama Melda kadang apa kayak blush on-nya terlampau banyak gitu ya, mungkin agak nggak boleh berlebihan juga, cantik-cantik tapi nggak boleh berlebihan terkait blush on jadi kelihatannya terlampau over gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang cowok ya, rambutnya harus rapi, potong rambut misalnya kalau saya 3 minggu sekali misalnya. Mungkin maksimal sebulan sekali biar kelihatan rapih gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu ada yang tampak siring gitu ya. Ada yang dipotong di sebelahnya jadi kelihatan ada tampak siring gitu ya. Ini nggak boleh ya. Harus bisa menjaga potongan rambutnya juga buat cowok. Nah, kemudian untuk positif body language ya, bahasa tubuh yang positif itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini contohnya ya teman-teman, pada saat duduk melayani pelanggan, tolong perhatikan semua ya teman-teman yang mengikuti training sore ini, please duduknya dijaga, jangan ngangkang, jangan kakinya kemana-mana ya, duduk yang singkap sempurna melayani, kakinya boleh di tengah, kakinya boleh di kiri atau di silang ya, biar nyaman dalam melayani pelanggan. Nah, kemudian untuk mengambil KTP, teman-teman bisa menggunakan tangan dua. Jangan menggunakan tangan kiri, tangan satu gitu ya, lebih baik tangan dua, lebih menghormati bahwa ini identitas pelanggan, jadi kita harus
mengambil dengan tangan dua. Kemudian menunjukkan misal, Pak, saya mau ke WC misalnya. WC-nya di mana ya? Teman-teman bisa menunjukkan menggunakan dua tangan atau satu tangan dengan jarinya dirapatkan. Jadi jangan ditunjuk, oh di sana Pak, pakai tunjuk atau pakai jempol ya. Menggunakan dua tangan atau satu tangan, tapi jarinya dirapatkan menggunakan tangan kanan seperti itu. Nah, kemudian ketika ada barang yang jatuh, teman-teman juga duduknya ya kayak pramugari kalau ada barang yang jatuh kan duduknya kayak squatting gitu ya. Jadi satu agak ke bawah, satunya lagi agak berdiri di sedikit. Jadi teman-teman harus dijaga. Kemudian yang selanjutnya sikap layani, tangannya dirapat, kemudian sebelah kanan menundukkan 30 derajat, selamat pagi Bapak gitu ya. Kemudian ketika teman-teman menghadapi orang tua duduknya di bawah, teman-teman bisa duduk seperti yang bagian paling kanan ya. Jadi silakan dicoba untuk orang-orang yang tua, misalnya disable atau misalnya anak-anak dan lain sebagainya, teman-teman bisa duduk seperti ini sehingga sikap layanan positif ini bisa kita terapkan dengan baik. Nah, yang harus teman-teman lakukan, yang pertama gesturnya saat menjelaskan itu dengan jari-jari rapat yang tadi dijelaskan, dicontohkan, kemudian duduk dengan etika kaki leg cross atau leg close ya, tadi menyilang contohnya, kemudian saat duduk kaki tumit tidak menyentuh lantai, kemudian sedapat mungkin posisi kepala tegak ya, nggak miring atau menunduk. Kemudian selalu ingat untuk menjaga postur tubuh tetap tegak dan kemudian spatial distance 1 meter atau 1,2 meter. Nah, yang nggak boleh ngapain ya? Melipat tangan saat sedang berbicara kepada orang lain. Nah, itu nggak boleh. Gestur dengan salam dengan jari-jari terbuka. Tangan teman-teman kebuka kayak mau nampol orang itu nggak boleh ya. Harus dirapatkan terus taruh di tangan di dada sebelah kiri. Duduk dengan kaki terbuka ngangkang itu nggak boleh ya, jadi harus ditutup gitu, harus rapi, harus sopan ya. Meletakkan tangan di saku dalam berbicara itu juga nggak boleh. Postur membungkuk saat sedang duduk atau berdiri nggak boleh ya. Berjabat tangan sebaiknya tidak dalam posisi duduk. Jadi teman-teman pada saat menyambut pelanggan, salaman pelanggan, menyilahkan pelanggan dalam posisi berdiri dan setelah melayani dan mempersilahkan pelanggan juga berdiri ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana memperbaiki sosial etiket kita dalam berperilaku, dalam menjalankan sikap layanan ya. Yang pertama, selalu menyebutkan nama pelanggan, jangan lupa ya. Saya selalu pada saat tapping itu saya perhatikan terus ya. Kadang teman-teman lupa gitu ya, yang awal aja Pak, Bu, atau Bapak nyamannya dipanggil Kak atau Bapak, Ibu gitu ya. Misalnya Kak Budi, nah habis itu lupa ya, sampai selesai nggak disebutkan lagi. Mohon diingat, kalau lupa kayak saya catat biasa namanya, kemudian disebutkan berulang. Pelanggan itu akan tersentuh. Oh, si Mbak Ades ini cakep, terus juga ramah, terus nginget terus nama saya gitu ya. Kemudian selamat pagi Bapak Ibu gitu ya, disampaikan. Kemudian juga kata permisi, terima kasih, mohon maaf. Dan hindari kata-kata, oke Pak, siap Pak, izin Pak ya, diganti dengan baik Pak, Bu, mohon maaf Pak, Bu ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman mulai hari ini belajar, please jangan katakan oke, siap, izin ya. Jadi coba diubah dengan baik Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu pada saat melayani. Tapi kalau sama teman-teman sama pacarnya monggo silakan, tapi kalau sama pelanggan mohon coba diubah menjadi baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kemudian menunjuk ke arah dengan 5 jari rapat seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman, ini ada video yang menarik yang menyentuh tadi malam saya lihat, kenapa saya harus tampilkan, mungkin kita coba lihat bareng-bareng ya.
Oke, kita lihat video yang kedua ya. Oke, teman-teman semua, jadi yang pengen saya sampaikan dari dua video itu, saya pernah merasakan tahun 2007 itu harus berangkat ke kantor itu 2 jam sebelum ngantor, dan setelah pulang kantor ketemu macet lagi baru nyampe rumah jam 9 malam di Jakarta. Kita harus bersyukur banget ya, kita mungkin mau pulang ke rumah paling lama 15 menit, 30 menit, atau ada yang 5 menit ya, 10 menit kita bisa naik motor ya, ada kendaraan pribadi, dan kita nyaman gitu ya, nggak harus sikut-sikutan. Mungkin teman-teman dengar ya berita kecelakaan di Bekasi kemarin gitu ya, para pejuang-pejuang rupiah ya, cari rupiah kita nafkah, kemudian kita kecelakaan di jalan, dan alhamdulillah kita bersyukur kita bekerja di daerah kita, kemudian ataupun kita misalnya ngekos, kita nggak semahal kalau kita tinggal di Jakarta dengan kos biaya yang sangat mahal. Dan ini harus kita syukuri. Apa yang kita syukuri, salah satu cara bersyukur itu adalah ya bekerja dengan baik, datang tepat waktu. Teman-teman setelah layanan silakan pulang, nikmati hidupnya, kemudian berkumpul sama orang-orang tercinta, hangout, ngopi, atau suka drakor atau baca buku, silakan ya. Me time, jaga kewarasannya dengan melakukan hal-hal yang positif, olahraga dan lain sebagainya ya. Jadi buat kita semua yang kita berada di lokasi kerja kita, kita syukuri ya. Di luar sana banyak orang yang memang harus pontang-panting berangkat ke kantor, sudah capek di kantor, dimarahi pelanggan, dimarahin atasan, kemudian di apa, pulang ke rumah juga harus berjuang lagi 2 jam, pulang berangkat harus 2 jam lagi, berangkat dari jam 5. Coba bayangin teman-teman ke kantor jam setengah 8 ya, jam 7 dari rumah ya, nggak macet-macetan tuh, enak banget. Kemudian kalau mereka jam 5, jam setengah 5 harus berangkat dengan kemacetan yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur dan kita lakukan yang terbaik fungsi posisi pekerjaan kita saat ini. Nah, teman-teman, ini ada quote yang bagus dari Jerry Gregoire, former CEO of Dell. Jadi, the customer experience is the next competitive battleground. Jadi, bukan lagi pada saat nanti persaingan blue ocean strategi ya, saat ini misalnya siapa yang paling murah harganya yang bertahan, tidak, tetapi customer experience. Teman-teman, Grapari Telkomsel itu salah satu layanan kita yang terbaik. Mungkin kompetitor nggak ada seperti Telkomsel ya. Mungkin coba teman-teman bandingkan di kantornya masing-masing. Mungkin di Lahat nggak ada yang namanya Graha Indosat, kemudian Excel gitu ya. Di kita di seluruh Indonesia ada banyak Grapari yang melayani pelanggan ya. Kita harus syukuri ya caranya, karena kita udah berada di layanan, kita berikan layanan terbaik buat pelanggan kita ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, rekan-rekan semua, beberapa resume penting yang mungkin memang harus wajib saya sampaikan ke rekan-rekan. Mohon untuk menjadi perhatian kita bersama-sama untuk menjaga layanan kita, bekerja dengan baik, berikan layanan yang terbaik ya. Nah, ini untuk setelah ini tadi teman-teman sudah ada pretest, kemudian sudah ada absensi, dan ini adalah untuk post testnya. Mohon diisi post testnya semua tim yang hadir. Nanti linknya juga saya share di grup atau di chat di Zoom ini. Mohon diisi semua tim untuk bisa dijawab dengan baik ya. Semoga training refreshment ya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Seperti itu. Mungkin itu rekan-rekan semua. Mungkin ada Mbak Maya hari ini. No, oh nggak ada. Oke. Baik, saya pikir rekan-rekan itu ya, terima kasih banyak kesempatan dan sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua tim layanan. Selagi kita di Telkomsel, kita buktikan, kita berikan layanan yang terbaik ya, kita syukuri. Kemudian teman-teman happy, jangan boleh sikut-sikutan, atasannya juga harus ngayomi timnya.
termasuk dari saya ya mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit mohon maaf, tapi yang pasti saya ingin support dan membantu pelanggan kita agar pelanggan itu happy, termasuk juga teman-teman melayani nggak hanya pelanggan yang datang, tapi juga misalnya tim terkait, tim TA meminta tolong kita, tim organik misalnya household, kemudian Telkomsel Mobile gitu ya, minta bantuan kita ya, misalnya teman-teman di Linggau, di Lahat, Muara Enim, ada yang minta tolong silakan dibantu. Kalau butuh approval silakan sampaikan ke saya, insya Allah saya bantu. Yang penting itu untuk membantu pelanggan kita bantu ya. Saya pikir cukup rekan-rekan semua tim ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, harus pulang agak telat hari ini, tapi karena saya wajib untuk menyampaikan, jadi saya harus menyampaikan dan besok juga sampai Senin nanti saya akan sampaikan ke tim yang di branch lain. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau kita langsung foto aja teman-teman semua? Oke, kayaknya kita langsung foto aja. Kita boleh gaya Krido semuanya. Kayak C ya, yang belum open cam, mohon open cam. Sela, Marta, yuk kita open cam. Oke, yuk gaya C ya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semua, sehat-sehat ya. Hati-hati di jalan, sehat-sehat. Tetap berikan layanan terbaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Makasih Mas. Jangan suaranya.